Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Felicia Marsiana. Saat ini saya duduk di kelas 9A di SMP Santa Maria Pekanbaru. Teman-teman tahu tidak Pekanbaru itu letaknya di mana ya? Pekanbaru merupakan salah satu kota madya yang terletak di Provinsi Riau. Nah teman-teman, hari ini saya sangat senang karena saya dapat berdiri di sini untuk bercerita kepada teman-teman yang luar biasa. Teman-teman, apakah kalian suka mendengar cerita dongeng? Wah, kalau begitu kita memiliki kesamaan. Saya juga sangat suka mendengar cerita dongeng. Dongeng dapat menghibur kita. Konfliknya yang menarik bisa membawa kita ke tempat-tempat ajaib, mengenalkan kita pada sahabat-sahabat baru, serta mengajarkan banyak sekali pelajaran hidup tanpa kita sadari. Nah, kali ini saya punya cerita spesial nih teman-teman, tentang dua sahabat yang mungkin sangatlah berbeda, tetapi punya persahabatan yang erat sekali. Mungkin di antara teman-teman juga punya sahabat seperti Toko yang akan saya ceritakan. Sahabat yang memiliki banyak perbedaan, tetapi bukanlah penghalang dalam persahabatan. Justru menjadikan sahabat yang selalu ada di sisi kita, baik suka maupun duka. Nah, apakah teman-teman penasaran dengan ceritanya? Kalau begitu, siap-siap ya, karena saya akan mengajak teman-teman untuk berpetualang ke dalam hutan yang penuh keajaiban ini. Tempat hidupnya dua tokoh utama kita, yakni Kiki dan Tori. Kiki si kelinci yang lincah dan penuh semangat, dan Tori si kura-kura yang selalu tenang. Yuk kita mulai ceritanya. Pada sore hari yang cerah, Kiki datang melompat-lompat ke rumah Tori. Tori, Tori, kamu harus ikut denganku kali ini, teriak Kiki sambil mengibaskan telinganya yang panjang. Ada apa Kiki? Mengapa kau harus ikut denganmu? Tanya Tori dengan nada pelan. Apakah teman-teman bisa tebak apa rencana Kiki kali ini? Dia punya ide untuk berpetualang di bukit seberang hutan. Aku dengar dari burung-burung, di balik bukit seberang hutan ada pemandangan yang sangat indah. Ada banyak bunga-bunga indah dan kupu-kupu warna-warni. Ayo kita pergi ke sana, ajak Kiki dengan penuh semangat. Bukit itu kan jauh sekali, Kiki. Kamu tahu bahwa aku tidak bisa secepat dirimu. Bagaimana jika aku ketinggalan? Tanya Tori. Pasti sangat menakutkan sendirian di tengah hutan, tambahnya lagi. Ayolah Tori, kita bisa pelan-pelan kok. Kita bisa jalan-jalan sama-sama. Aku janji deh tidak akan meninggalkanmu, ucap Kiki dengan nada melas. Apakah teman-teman bisa tebak jawaban Tori? Kalau begitu, kita dengarkan bersama-sama ya jawaban Tori. Kamu ini ya Kiki, emang paling hebat deh dalam membujuk. Baiklah kalau begitu, aku akan ikut, jawab Tori. Tori akhirnya setuju untuk pergi ke bukit seberang hutan. Mereka akhirnya berjalan bersama, melewati lembah dan sungai agar sampai ke tujuan. Seperti yang bisa kita bayangkan teman-teman, Kiki mulai melompat-lompat di depan. Sedangkan Tori tetap berjalan dengan tenang di belakangnya. Hei Tori, lihat aku. Aku bisa melompat setinggi ini. Kiki terus melompat penuh energi. Bahkan ia sampai tak sadar bahwa ia telah jauh meninggalkan Tori. Hei Kiki, jangan terlalu jauh, teriak Tori. Namun, Kiki terlalu asyik dengan lompatannya, hingga akhirnya ia sadar bahwa ia telah terpisah jauh dengan Tori. Saat itu, langit tiba-tiba menjadi gelap, bertanda hujan akan turun. Dan benar saja teman-teman, hujan turun dengan deras. Hush, hush, hush. Kiki panik dan mencoba mencari tempat berteduh. Oh tidak, teriak Kiki. Bayangkan jika teman-teman adalah Kiki. Betapa takutnya ia sendirian di tengah hutan dan kedinginan. Tori, di mana kamu? Teriaknya memanggil sahabatnya.
Kiki terus berulang-ulang memanggil sahabatnya itu. Kiki hampir saja putus asa karena dia tidak menemukan sahabatnya itu. Namun, tak lama kemudian terdengarlah hentakan kaki yang mulai mendekat. Huh, huh, huh. Dan ternyata itu adalah Tori yang bergerak perlahan sambil berlindung di bawah cangkangnya. "Hei Kiki, aku ada di sini. Kamu tidak apa-apa?" tanya Tori dengan tenang. Sekujur tubuh Kiki basah, teman-teman. Kiki menoleh dan berkata, "Tori, aku kedinginan," katanya sambil menggigil. Tanpa berpikir panjang, Tori berkata, "Ayo, masuk ke bawah cangkangku. Kita bisa berteduh bersama sampai hujan reda." Dengan penuh haru, Kiki merangkak ke bawah cangkang Tori dan merasa hangat. Dengan pelan, Kiki berkata, "Tori, terima kasih ya." Tori menoleh dan menjawab, "Hah? Untuk apa, Kiki?" "Karena kau sudah mau menemaniku meskipun aku terlalu terburu-buru tadi." Tori hanya mengangguk dan meletakkan satu kakinya di bahu Kiki dengan lembut. "Kiki, aku tahu kok kamu sangat bersemangat. Lagi pula, bukankah kita sahabat?" Kiki mengangguk dan tersenyum kecil, lalu menambahkan, "Maafkan aku ya karena sudah meninggalkanmu, Tori." Tori tersenyum, lalu berkata, "Tidak apa-apa, Kiki. Yang sekarang kita sudah bersama dan itulah yang terpenting." Apakah teman-teman juga punya sahabat seperti Tori? Ketika sahabat kita selalu sabar dan setia di sisi kita, meskipun kita pernah berbuat salah. Kalau ada, jangan disia-siakan ya, karena itulah arti sahabat sejati. Saat hujan reda, Kiki dan Tori melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini dengan langkah perlahan dan berhati-hati. Akhirnya mereka sampai ke padang rumput yang penuh akan bunga-bunga dan kupu-kupu yang berterbangan di sekitar mereka. "Hei Tori, lihat, tempat ini indah sekali!" seru Kiki sambil tersenyum. "Tori, terima kasih ya karena sudah mau menemaniku dan tidak menyerah." Tori tersenyum dan menatap sahabatnya. "Kiki, kamu tahu, perjalanan ini lebih menyenangkan karena kita saling menjaga." Begitulah teman-teman. Akhirnya Kiki dan Tori sampai di padang rumput yang penuh akan bunga-bunga dan kupu-kupu. Tidak cepat, tidak lambat, tapi bersama. Dari kisah mereka, apakah teman-teman belajar sesuatu? Cerita ini mengajarkan tentang betapa pentingnya persahabatan sejati. Kiki dan Tori menunjukkan bahwa persahabatan yang kuat bukan hanya tentang selalu sama atau sejalan, tetapi tentang bagaimana kita memahami satu sama lain, mendukung satu sama lain, dan bersabar. Persahabatan sejati berarti kita tidak meninggalkan sahabat ketika mereka membutuhkan dan berani meminta maaf jika kita melakukan kesalahan. Cerita ini juga mengajarkan bahwa terkadang di dalam hidup kita perlu menjaga sifat kita agar orang-orang terdekat tetap bersama kita. Seperti Kiki yang belajar arti kesabaran dan Tori yang mengajarkan ketulusan. Sekian cerita dari saya. Semoga kapanpun kita butuh sahabat, selalu ada sahabat seperti Kiki dan Tori yang setia mendampingi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih.